warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan podcast yang berjudul Peran ASEAN dalam Perdamaian Dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Andini, absen 1 dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Bagus Aryandi Wicaksono, nomor absen 2 dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Firis Disti Fatima, nomor absen 6 dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Fika Sita Inanda dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 11. Perkenalkan, saya Silvi Dubus Beta, nomor absen 30, kelas 12 MIPA 3. 2000 years later. Oh iya, di dunia ini kan pasti terjadi konflik-konflik antar negara-negara. Jadi kan butuh sesuatu yang bisa menciptakan perdamaian antara negara-negara tersebut. Salah satunya yaitu dibentuknya organisasi yang dapat menciptakan perdamaian dunia, yaitu ada Konferensi Asia Afrika atau yang disebut KAA, Deklarasi Juanda, Misi Garuda, ASEAN, Gerakan Non-Blok, Jakarta Informal Meeting, dan yang terakhir yaitu Organisasi Konferensi Islam. Nah, kali ini kita di sini akan membahas tentang ASEAN dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, kepanjangan dari ASEAN itu Association of South Asian Nations. ASEAN sendiri itu merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Terus ASEAN ini didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN ini didirikan berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ASEAN ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya negara-negara anggota, memajukan perdamaian stabilitas di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara negara-negara anggota secara damai. Nah, anggota dari ASEAN itu ada 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos. Timor Leste itu sampai saat ini itu belum diterima oleh ASEAN, padahal kan udah ikut SEA Games dan beberapa event lainnya. ASEAN sendiri dibentuk di Bangkok oleh 5 negara yang menghasilkan deklarasi Bangkok yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, ekonomi sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, lambang dari logo ASEAN itu ada lingkaran dengan 10 tangkai padi, terus lingkaran yang di tengahnya yang mewakili solidaritas dan kesatuan antara 10 negara tersebut. Nah, tangkai padi melambangkan persatuan dan kekuatan dalam keragaman, sementara warna biru itu melambangkan perdamaian dan stabilitas. Untuk bendera ASEAN sendiri terdiri dari lingkaran hijau dengan 10 bintang biru yang mewakili 10 negara anggota yang diatur dalam lingkaran putih. Hijau melambangkan kedamaian, kemakmuran, dan harapan, sementara bintang-bintang biru melambangkan persatuan, solidaritas, dan kemajuan. Oh iya, terus untuk itu di perwakilan diplomatik dari negara pendiri ASEAN tadi, kan pendiri ASEAN itu dari 5 negara. Untuk perwakilan dari Indonesia itu ada Malik, terus perwakilan dari Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, terus Menteri Luar Negeri Singapura ada Sinnathamby Rajaratnam, terus Menteri Luar Negeri Filipina ada Francisco Ramos, dan yang terakhir Menteri Luar Negeri Thailand yaitu Tanakoman.
Selanjutnya yaitu peran ASEAN. ASEAN memainkan peran penting dalam perdamaian dunia dengan mempromosikan dialog, diplomasi preventif, dan kerjasama regional. Melalui forum dan inisiatifnya, ASEAN berusaha untuk menyelesaikan konflik dan mendorong penyelesaian damai atas masalah-masalah regional dan global. Ini membantu menjaga stabilitas dan mengurangi potensi konflik di wilayah Asia Tenggara. ASEAN juga aktif dalam memperkuat hubungan dengan mitra-mitra eksternalnya seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Melalui berbagai kerangka kerjasama dan dialog, ini membantu meningkatkan stabilitas regional dan memperluas peluang kerjasama lintas batas. Jadi ASEAN itu punya peran penting ya dalam ikut serta upaya Menciptakan perdamaian dunia. menciptakan perdamaian dunia. Organisasinya kan juga banyak kan? Iya, ya udah. Ya udah, mau gimana lagi? Mungkin sudah cukup untuk podcast kita kali ini. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk Kameramen dan editor Ya. sebagai Bagus sebagai editor dan kameramen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.